Bapa Surgawi, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan dan memberikan kepada kami hak untuk mewarisi warisan-warisan surgawi bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai buah yang sulung bagi kami. Dan kami juga bersyukur bagaimana kami mengharapkan kemuliaan yang akan datang, yang Tuhan Engkau jamin bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh dengan hati yang terarah, hati yang penuh ucapan syukur, hati yang mau berserah, kami menantikan penyataan anak-anak-Mu di dalam kemuliaan. Tuhan, sebentar lagi kami akan meneruskan penelaan kami akan firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang juga akan menerangi hati dan pikiran kami dan menolong kami mengerti apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan bersama-sama supaya menjadi pegangan di dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan kembali membahas dari ayat yang ke-26 ya. Minggu lalu kita sudah membahas sampai ayat yang ke-25. Jadi kita melihat di sini ayat yang ke-26 dimulai dengan istilah demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, di sini kita melihat istilah demikian dimulai untuk ayat yang ke-26. Sebenarnya demikian itu menunjukkan kepada ayat yang ke-25. Ya, ayat yang ke-25 dikatakan bahwa kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat dan kita menantikannya dengan tekun. Bukan saja kita menantikannya dengan tekun, bukan saja kita mengharapkan, tetapi di dalam ayat yang ke-26 mengatakan Roh Kudus juga membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Nah, kita melihat di sini istilah kelemahan yang ada di sini sebenarnya menunjukkan kepada ayat yang ke-23 yang sudah pernah kita bahas ya. Dikatakan di dalam penantian ya, bukan hanya segala makhluk yang mengeluh, tetapi kita sebagai karunia surung loh ya, kita sebagai anak-anak Allah juga mengeluh di dalam hati kita. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang keluhan tersebut ya. Itu merupakan kelemahan kita sebagai manusia dan karena kelemahan itu Roh Kudus berkenan membantu kita. Nah, istilah membantu di sini di dalam bahasa aslinya adalah sunanti lambanomai ya. Jadi itu artinya bahwa kita mendapatkan bantuan Roh Kudus untuk bertahan bersama-sama ya. Roh Kudus akan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita usahakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan ya. Jadi ini adalah kamus strong ya yang menerjemahkan. Jadi membantu kita supaya kita berjuang dan supaya kita memperolehnya ya. Jadi kita di dalam kelemahan kita kadang-kadang kita sungguh-sungguh lemah sampai satu saat ya, satu titik dikatakan di sini kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa ya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mempunyai pengalaman yang demikian. Kita bergumul di dalam hidup kita, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Di satu sisi dunia begitu menghimpit kita, di lain sisi kita begitu rindu untuk mendapatkan bantuan Tuhan, begitu rindu untuk kehadiran Tuhan ya.
Jadi kita kelihatannya sangat tidak tahu bagaimana untuk mengatasi situasi tersebut. Sampai di sini dikatakan berdoa pun kita tidak tahu bagaimana caranya, ya. Seolah-olah masalah yang kita hadapi itu begitu melampaui akan kekuatan kita, ya. Yang masalah itu begitu membuat pikiran kita menjadi sangat kacau, menjadi sangat bingung. Mungkin juga kita telah berada di dalam satu depresi yang sangat berat, ya. Kita tidak mempunyai kekuatan, bahkan kekuatan untuk berdoa pun, sehingga dikatakan di sini kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami sampai hal yang demikian. Tapi kalau seandainya saudara sungguh-sungguh suatu saat menghadapi situasi yang sangat menekan, sehingga saudara merasa tidak tahu sebenarnya bagaimana harus berdoa, saudara jangan putus asa. Karena apa? Karena di sini dikatakan Roh Kudus, Dia yang akan menolong kita. Nah, itu sungguh luar biasa Roh Kudus, ya. Dia yang akan menolong kita untuk berdoa, katanya saudara sekalian, ya. Dikatakan di sini Roh Kudus akan menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi pada waktu kita mungkin tertekan sampai suatu saat, pada waktu kita menghadapi kesulitan sampai suatu saat, pikiran kita menjadi kacau, bahkan mungkin kita depresi, sehingga dikatakan di sini kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, bagaimana mengucapkan, bagaimana memberitahukan kepada Tuhan akan keadaan kita yang begitu menekan kita, ya. Kita jangan putus asa. Roh Kudus, Dia akan mendoakan kita. Puji Tuhan, saudara sekalian, ya. Roh Kudus akan mendoakan kita. Dikatakan di sini, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, keluhan yang diucapkan di sini berbeda dengan keluhan yang ada di dalam ayat yang ke-23, ya. Bukan berarti bahwa Roh Kudus mengeluh bersama-sama dengan kita, tidak, ya. Juga bukan bahasa lidah. Kadang-kadang ada orang salah mengerti, disangka inilah bahasa lidah, ya. Suatu keluhan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata manusia. Jadi hari ini banyak orang mempraktekkan bahasa lidah dengan kata-kata yang tidak dapat dimengerti, kata-kata yang tidak dapat diucapkan dengan benar, maka mereka katakan inilah keluhan yang keluhan yang tidak terucapkan, ya. Bukan, saudara sekalian, ya, bukan Roh Kudus yang mengeluh juga, ya, melainkan kita tahu bahwa di dalam diri kita ingin mengekspresikan sesuatu kepada Allah. Tetapi karena situasi kita sampai ke satu saat kita tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikannya, ya. Nah, kita kadang-kadang bisa juga men-sharingkan kepada orang lain. Tapi kadang-kadang sampai satu saat kita juga tidak tahu bagaimana caranya untuk mengungkapkannya kepada orang lain. Kita tidak tahu apakah orang itu bisa mengerti kita atau tidak, apakah orang lain itu bisa memahami kita, menerima keluhan kita atau tidak, ya. Bahkan kadang-kadang mungkin orang salah mengerti terhadap kita atau salah memberikan nasihat kepada kita. Tapi Roh Kudus tidak, saudara sekalian. Roh Kudus tahu persis akan situasi dan kondisi yang ada di dalam hati kita. Dia tahu bahwa ada keluhan-keluhan di dalam hati kita yang tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata di dalam doa-doa kita. Lalu Roh Kudus yang akan menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di dalam diri kita itu kepada Allah. Nah, itu satu hal yang sangat indah. Saya ingat dulu saya pernah memberikan satu contoh. Ya, saudara sekalian, contoh ini sangat baik untuk menggambarkan bagaimana Roh Kudus mendoakan kita. Nah, ada satu keluarga di mana sang ayah
sedang bepergian, bisnis trip, saudara sekalian. Lalu kemudian mereka yang di rumah, istri dan anaknya yang kira-kira berumur 2-3 tahun. Ya. Nah, anak yang berumur 2-3 tahun setelah 1 hari, 2 hari mulai rindu pada papanya. Ya, terus mulai menangis, ya, meminta mamanya supaya dia ingin ketemu dengan papanya. Nah, mamanya bilang, oh papanya lagi bepergian katanya. Ya. Nah, dulu lain dengan sekarang katanya. Jadi kalau sekarang bisa telepon, bisa FaceTime dan sebagainya, gampang, saudara. Kalau dulu tidak, ya saudara sekalian, hanya bisa pakai surat katanya. Jadi sang mama ini bingung, anaknya terus mengeluh dan mengeluh supaya bisa ketemu papanya, padahal papanya masih lama ya bisnis tripnya. Jadi bagaimana saudara sekalian? Mamanya mengambil satu kertas, mengambil satu bolpen, ya, memberikannya kepada anaknya dan menyuruh anaknya menulis surat kepada papanya. Nah, saudara sekalian, ya, anaknya yang berumur 2-3 tahun disuruh menulis surat kepada papanya. Kira-kira bagaimana cara anak itu menulis? Ya, tentunya dia mengambil bolpen, dicoret, coret, 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 saudara sekalian. Ya, tidak mungkin dia menulis surat, ya. Nah, tetapi istrinya mengirimkan surat itu kepada papanya. Papanya setelah menerima, ya, papanya udah sibuk tapi menerima karena surat dari istri, dia cepat-cepat buka. Sekali dilihat coretan daripada anaknya, saudara sekalian. Ya, pertama-tama papanya pikir, wah ini pasti istri saya salah memasukkan kertas, ya, lalu ditaruh di satu sisi. Kemudian dia pikir, ya, istriku orangnya teliti katanya, ya, tidak mungkin dia salah menaruh kertas. Lalu dia ambil lagi surat itu, dilihat lagi. Ya, memang coretan, saudara sekalian, ya, coretan anaknya. Lalu kemudian sebelum dia menaruh di satu sisi, dia melihat di belakang daripada kertas tersebut, lalu dia melihat ada satu tulisan daripada istrinya. Anakmu merindukan engkau. Ya. Lalu kemudian dia setelah membaca istilah anakmu merindukan engkau, dia kembali melihat coretan itu, dia melihat setiap coretan daripada anaknya itu adalah teriakan daripada anaknya yang berkata, "Papa, engkau ada di mana? Papa, saya rindu kepadamu. Ya, Papa, saya ingin bertemu dengan engkau." Jadi walaupun tadi adalah coretan, saudara sekalian, tapi dengan ada perkataan daripada istrinya yang menjelaskan itu adalah kerinduan anakmu untuk bertemu dengan engkau, maka langsung coretan itu sepertinya bersuara, mempunyai arti, ya, dapat dibaca saudara sekalian oleh suaminya. Jadi saudara sekalian, kita juga demikian. Kita mengeluh di hadapan Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudara sekalian. Tetapi pada waktu Roh Kudus menyampaikan kepada Allah tentang keluhan kita, seperti sang istri tadi menulis satu kalimat kepada suaminya, maka suaminya langsung mengerti akan keluhan-keluhan yang tadinya tidak ada makna itu menjadi sangat bermakna di mata suaminya. Demikian juga doa kita, ya, menjadi sangat bermakna di hadapan Allah. Saudara sekalian, kita berdoa kepada Tuhan, mungkin kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana mengucapkannya, bagaimana untuk menyampaikannya kepada Allah. Jangan takut, karena Roh Kudus dia akan berada di dalam hidup kita dan dia akan mendoakan kita. Ini adalah suatu pengalaman yang sangat subjektif, saudara sekalian. Roh Kudus mendoakan kita. Ya, setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda. Akan tetapi, saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat real, sangat nyata, sangat benar, pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Setiap kali saya membaca ayat ini, saudara sekalian, hati saya sangat terhibur, hati saya sangat dikuatkan, saudara sekalian, ya. Apalagi saat-saat saya perlu bergumul dengan sesuatu, pada waktu membaca ayat ini akan menguatkan saya lebih beriman, lebih berharap, lebih berfokus kepada Tuhan, karena Roh Kudus juga ikut mendoakan kita. Jadi saudara sekalian, sebagai orang percaya,
Ya, kadang-kadang kita tidak dapat terlepas daripada masalah dan kesulitan. Ya, kadang-kadang karena iman, karena keyakinan kita kepada Tuhan, karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Malah kadang-kadang masalah kita mungkin lebih banyak daripada masalah orang-orang yang tidak percaya, ya. Karena apa? Karena dunia mencoba menekan kita supaya kita menyangkal Tuhan, supaya kita tidak mau memikul salib. Tetapi saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh mau hidup untuk Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan, kadang-kadang saudara sekalian, masalah kita mungkin lebih besar daripada masalah orang lain. Tetapi jangan takut saudara sekalian, masalah apapun yang engkau hadapi, bagaimanapun situasi saudara saat ini, jangan putus asa. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan kepada kita, menyertai kita, membaca dan mengetahui apa yang terkandung di dalam hati kita, mengetahui segala keluhan-keluhan yang ada di dalam hati kita. Dan kalau hati kita, hidup kita sepenuhnya tertuju kepada Tuhan, Roh Kudus tidak pernah, saudara sekalian ya, Roh Kudus tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita. Dia akan berjuang bersama-sama dengan kita. Ya, memang dalam saat-saat yang sedemikian kita diberi juga kesempatan untuk memilih apakah kita mau hidup menurut daging atau menurut Roh Kudus. Ya, artinya Roh Kudus membantu kita. Tetapi apakah kita mau dibantu oleh Roh Kudus? Mengapa saya katakan demikian, saudara sekalian? Karena kadang-kadang kita mungkin juga kembali kepada mengikut daging seperti yang pernah kita bacakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Ya, mungkin kita mencoba menyelesaikan masalah yang kita hadapi secara daging. Ya, kita belajar cara manusia untuk menyelesaikan. Kita belajar cara dunia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Akhirnya kita tidak merasakan, tidak mendapatkan bantuan daripada Roh Kudus di dalam hidup kita. Atau mungkin kita memakai cara hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara sekalian. Kita mencari keadilan untuk diri kita sendiri. Mungkin kita bisa berhasil, saudara sekalian, atau mungkin juga kita gagal, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, kalau kita memakai cara kita sendiri, kalau kita belajar daripada dunia, belajar daripada orang-orang dunia, kita tidak akan mendapatkan bantuan daripada Roh Kudus. Roh Kudus berkenan membantu kita, tetapi kalau kita bersedia juga untuk menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus. Jadi saudara-saudara sekalian, ya kita kalau ada masalah, kita tidak menghadapinya sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kita bukan anak yatim piatu, saudara sekalian. Kita mempunyai Bapa Surgawi, ya, yang mengutus Roh Kudusnya untuk menolong kita. Bahkan dalam doa kita, dikatakan kita tidak tahu bagaimana untuk mengungkapkannya, saudara sekalian. Roh Kudus menolong kita. Nah, kita bersyukur, saudara sekalian ya. Dalam hidup kita, saya katakan tadi, kita bukan anak yatim piatu. Bapa Surgawi mengasihi kita. Tuhan Yesus mendoakan kita. Roh Kudus membantu kita berdoa. Kita melihat di dalam ayat Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 dan ke-7, saudara sekalian. Di sini dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit, saudara? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah.
Luar biasa, burung pipit yang tidak ada nilainya tidak dilupakan Allah, saudara sekalian. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Oh, luar biasa, saudara sekalian. Ya, dulu ada seorang pendeta, dia bilang, kalau Tuhan sekarang menghitung rambut saya lebih gampang daripada dulu, katanya. Saya juga mulai merasa Tuhan kalau menghitung rambut saya sekarang lebih gampang daripada dulu, saudara sekalian, ya, tambah tipis, saudara sekalian. Nah, tetapi dikatakan di sini, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, kita begitu berharga di mata Tuhan. Jadi kalau ada masalah, jangan takut. Lalu kita melihat Tuhan Yesus, dikatakan di dalam Ibrani, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Kita tahu bahwa tugas seorang imam adalah membawa korban, mendoakan jemaat. Ya, perbedaan antara imam dengan nabi, kalau nabi adalah wakil Allah kepada manusia, wakil Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Seorang imam adalah wakil manusia kepada Allah. Wakil manusia menyampaikan korban, menyampaikan doa kepada Allah. Jadi kita, Tuhan Yesus di sini diungkapkan sebagai imam besar kita yang mendoakan kita. Ya, bukan saja demikian, nanti pada waktu kita sampai di ayat yang ke-33 dan 34, kita melihat di sini Tuhan Yesus bukan hanya sebagai imam besar, dikatakan di sini bahwa setelah bangkit, saudara sekalian, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, saudara. Bukan hanya mendoakan kita, dia membela kita. Jadi kita didoakan oleh Tuhan Yesus, dibela oleh Tuhan Yesus, dipelihara oleh Bapa Surgawi. Dia memelihara kita melebihi burung pipit, saudara sekalian. Dan juga Roh Kudus membantu kita berdoa, saudara sekalian. Luar biasa hidup kita, ya, luar biasa anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan limpahkan kepada kita. Jadi kalau suatu hari saudara, seperti yang dikatakan di sini, berada di dalam kelemahan, sampai satu saat saudara tidak tahu bagaimana harus berdoa, saudara sekalian, begitu tertekan, begitu tidak ada orang bisa mengerti kita, tidak bisa memberikan nasihat kepada kita, tidak memberikan jalan keluar kepada kita. Sepertinya kita sudah berada di jalan buntu, di pojok, tidak ada jalan keluar lagi, saudara. Jangan takut. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dia membantu kita, berdoa untuk kita. Ya, luar biasa. Bukan hanya demikian, saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan bahwa Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi ereuonao, ya, ereuonao itu di dalam bahasa Yunani artinya menyelidiki atau untuk menguji, saudara. Seperti kadang-kadang kalau kita ketik komputer di Google, kita search sesuatu, saudara sekalian, ya. Nah, ini pakai istilah ini, ya, to search. Saudara sekalian, Tuhan menyelidiki, Tuhan menguji hati nurani manusia. Roh Kudus yang menyampaikan keluhan kita kepada Bapa. Dan Tuhan menyelidiki bukan hanya doa yang disampaikan Roh Kudus, tetapi hati nurani manusia yang didoakan oleh Roh Kudus itu. Dan dikatakan di sini bahwa Allah menyelidiki hati nurani kita. Dia adalah Allah yang Maha Tahu, sehingga Dia mengetahui apa yang terkandung di dalam hati kita. Ya, Dia mengetahui
apa yang menyebabkan kita mengeluh, saudara sekalian. Ya, ada keluhan-keluhan yang disebabkan oleh sesuatu yang benar, tetapi kadang-kadang ada keluhan-keluhan yang mungkin disebabkan oleh alasan yang tidak benar, saudara sekalian. Ya, jadi Tuhan mengetahui apa yang menyebabkan kita mengeluh, sehingga di sini dikatakan Tuhan menyelidiki hati nurani kita. Sehingga seringkali kita harus belajar seperti Daud, ya, yang berdoa, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ya. Dan kemudian dia katakan, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah satu doa yang transparan, membuka diri di hadapan Tuhan, membuka keadaan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh dapat melihat kita dengan jelas, menyelidiki kita. Karena dikatakan di sini bahwa Tuhan menyelidiki hati nurani manusia. Dan Tuhan mengetahui persis apa yang menyebabkan hati nurani kita mengeluh, saudara. Seperti pada waktu Tuhan bertanya kepada Kain, saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat ini, saudara sekalian, ya, Kain juga mengeluh, saudara. Kain juga mengeluh, ya. Tetapi di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram, saudara sekalian? Ya, itu ada keluhan, saudara. Hatinya panas, saudara sekalian, dan mukanya muram, saudara sekalian. Pada waktu Kain mempunyai ekspresi yang demikian, Tuhan datang. Dia katakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lalu ayat yang ke-7, Tuhan menunjukkan dia mengerti jelas. Karena dia menyelidiki hati nurani manusia, dia mengerti jelas apa yang menyebabkan, ya, Kain hatinya panas, mukanya muram. Dia katakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, kalau saudara kita berbuat jahat, kemudian hati kita dak-dikduk, hati kita tidak tenang, mengeluh, ya, tertekan, yang perlu kita lakukan adalah minta pengampunan daripada Tuhan, saudara. Ya, jadi Kain, Tuhan tahu bahwa dia karena tidak berbuat baik, sehingga hatinya, mukanya tidak berseri-seri. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, dikatakan dosa mengintip, saudara sekalian, dan menggoda, ya. Nah, bahasa aslinya itu seperti menampi, saudara sekalian. Kita tahu ya, kalau kita menampi, ya, kalau zaman dahulu, kalau beras ditampi, saudara sekalian, supaya apa? Supaya sekamnya itu bisa terbang, saudara sekalian. Kalau ditampi, kalau sesuatu yang kosong, dia akan diterbang oleh angin, saudara. Kalau hati kita tidak memiliki Tuhan, iblis sedang menampi kita, saudara. Di dalam kalangan orang Kristen, iblis menampi, saudara sekalian. Dia mau melihat mana yang sekam, mana yang beras, ya. Yang beras akan tetap tinggal, yang sekam ditampi, saudara sekalian. Iblis mengintip dan menggoda supaya dia dapat berkuasa, saudara, dikatakan di sini. Jadi Tuhan tahu, saudara sekalian, ya, kadang-kadang kita mengeluh bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena kita tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan Roh Kudus juga akan datang. Nah, Tuhan dikatakan bahwa Tuhan mengetahui maksud roh. Ya, saudara sekalian, dia menyelidiki hati nurani kita di satu sisi, tetapi di lain sisi dia juga mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara sekalian, di satu sisi hati nurani kita harus bersih, di lain sisi Roh Kudus tidak berdoa sesuai dengan keluhan kita. Roh Kudus tidak berdoa sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita kadang-kadang mempunyai motivasi yang salah. Mungkin kadang-kadang kita mengeluh karena sesuatu yang salah, saudara sekalian, ya. Atau kita ingin cepat-cepat terlepas daripada masa-masa ujian kita.
pada waktu Roh Kudus mendoakan kita. Dikatakan di sini indah sekali bahwa Roh Kudus berdoa bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Kita mempunyai keinginan, saudara. Di dalam doa kita, kita mempunyai keinginan kita. Kita merindukan, saudara sekalian, jalan keluar yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cara kita, saudara. Sering juga doa merupakan suatu medan perang, saudara sekalian, di mana kedagingan kita berperang dengan kehendak Allah, saudara sekalian. Ya, jadi seperti salah seorang pendeta pernah berkata, doa adalah usaha kita untuk menjamah hati Tuhan. Ya, doa tidak pernah mengubah kehendak Tuhan. Doa adalah proses di mana kita mencoba mengerti kehendak Tuhan. Kita mencoba melalui doa untuk menjamah kehendak Tuhan. Jadi doa bukan memberitahukan kepada Tuhan kamu mau apa, saudara sekalian, ya. Saya ingat waktu dulu saya pernah membaca 4 dimensi, buku yang ditulis oleh Cho Yong-gi, saudara sekalian, yang dari pendeta dari Korea itu, saudara. Dia mengatakan kalau kita mau berdoa untuk pasangan hidup, harus memberitahukan kepada Tuhan tingginya berapa, rambutnya bagaimana, dan sebagainya, saudara sekalian. Itu bukan doa lagi namanya, saudara sekalian, ya. Itu memberikan list kepada Tuhan. Itu salah, saudara sekalian. Doa adalah menjamah, berusaha menjamah, berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, ya, menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, bukan menyuruh Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, saudara sekalian. Kita melihat Paulus sendiri juga pernah mempunyai pengalaman yang demikian, saudara. Dia berdoa di dalam 2 Korintus, ya, dalam 2 Korintus pasal yang ke 12 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, dia katakan tentang hal itu aku 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dia katakan di atas dirinya ada duri, dia berdoa 3 kali. Ya, dia berdoa terus, tetapi akhirnya dia menjamah hati Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, nah, saudara, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Paulus sendiri mempunyai keinginan. Keinginannya apa? Keinginan supaya duri itu diangkat daripada tubuhnya. Keinginannya supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Tetapi Tuhan tidak mengangkat penyakitnya. Tuhan tidak mengangkat duri yang ada di atas tubuhnya. Tetapi Tuhan hanya menjawab bahwa anugerahnya cukup untuk dia. Dan dia berserah kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Ini adalah satu hal yang indah, teladan yang indah yang diberikan oleh Paulus, memberikan satu teladan, contoh yang indah, supaya doa kita bukan memaksa apa yang kita inginkan, tetapi doa kita adalah mencoba menjamah maksud hati Tuhan. Dan kalau kita mengerti, saudara sekalian, kita mengikutinya. Roh Kudus mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dia sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia berdoa bagi kita, ya, seperti di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Ya, di sini dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi Paulus dia sungguh-sungguh berdoa menurut kehendak Tuhan. Jadi di dalam doa kita, saudara sekalian, pertama-tama adalah kita melatih kepekaan akan pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah salah satu cara yang paling efektif.
untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Melalui doa kita mencari kehendak Allah, ya. Dan semakin kita mengerti kehendak Allah, hidup kita akan semakin ringan, semakin bahagia, saudara sekalian, karena tidak akan ada sesuatu nada atau sesuatu pengalaman atau sesuatu yang menjadi konflik di dalam keinginan kita dengan kehendak Allah. Kalau kita hidup di dalam konflik antara keinginan diri kita sendiri dengan kehendak Allah, hidup kita menderita, saudara sekalian. Tetapi Tuhan tidak demikian, saudara. Tuhan tidak demikian, ya. Tuhan ingin kita hidup bahagia, Tuhan ingin kita hidup ringan, Tuhan memberikan kepada kita ya kesempatan untuk belajar mengerti kehendak-Nya. Dan seorang pendeta pernah berkata dengan baik, yang mengatakan seringkali Tuhan menjawab doa kita bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan, saudara sekalian, ya. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita melihat ya apa yang kita inginkan banyak, saudara sekalian, ya. Dulu saya pernah berkata, kalau kita buka lemari baju kita boleh melihat ya berapa baju yang kita inginkan, berapa baju yang sungguh-sungguh kita butuhkan, saudara sekalian. Itu akan memberitahukan kepada kita. Ya, jadi pada waktu kita berdoa, kita juga dengan cara yang demikian, saudara sekalian, ya, mencoba untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya. Pak, gimana kita bisa mengetahui ya apa yang kita doakan itu adalah kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa lebih sensitif mengetahui apa yang kita doakan itu merupakan kehendak Tuhan, Pak? Ya, saya rasa ini merupakan satu hal yang sangat penting ya, dan tidak gampang, saya katakan ya. Tidak gampang untuk mengerti apakah itu kehendak Tuhan atau tidak, tetapi kita pertama-tama untuk mengerti kehendak Tuhan tentunya firman Tuhan. Apakah itu sejajar dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan? Yang kedua, biasa yang dipakai sebagai prinsip adalah apakah itu memuliakan Tuhan. Ya, kalau yang kita doakan itu memuliakan Tuhan atau tidak. Yang ketiga, prinsip yang lain yang seringkali dipakai adalah apakah menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kalau seandainya kita menganggap itu berkat bagi kita, tetapi mungkin merugikan orang lain atau tidak menjadi berkat bagi orang lain, ya kita tahu Tuhan tidak akan melakukan hal yang demikian. Ya, yang keempat mungkin kita juga bisa men-sharingkan kalau seandainya kita punya partner doa, ya, ataupun rekan-rekan yang setia kepada Tuhan, yang mau selalu dekat dengan Tuhan, kita boleh men-sharingkan akan beban kita, minta pendapatnya, ya. Didiskusikan kalau seandainya sesuatu yang bukan sangat privacy atau sesuatu yang boleh di-sharingkan, ya kita sharingkan kepada anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Saya rasa ini 4 prinsip yang mungkin biasa boleh menolong kita. Baik, Pak. Ya. Baik, kita akan melihat ayat selanjutnya ya, di dalam ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi kita lihat di dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 bahwa Roh Kudus mendoakan kita. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dan Allah mengerti, menyelidiki hati nurani kita, mengetahui bahwa Roh Kudus berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Allah menjawab doanya. Allah bekerja, bukan hanya bekerja, saudara sekalian, dikatakan di sini Allah bekerja dalam segala
segala sesuatu. Ya, dalam segala sesuatu di sini dikatakan adalah segala aspek kehidupan kita, sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menguntungkan atau sesuatu yang merugikan, sesuatu yang mungkin membawa kebahagiaan, sesuatu juga yang mungkin membawa penderitaan, ya, saat-saat yang indah, saat-saat yang tidak menyenangkan. Itu segala sesuatu, saudara sekalian. Apa yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah kebetulan. Tidak pernah berkebetulan, saudara harus ingat, ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Itu diatur oleh Tuhan atau setidaknya diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Seperti Ayub, ya, iblis datang kepada dia. Tuhan izinkan hal tersebut terjadi di dalam hidupnya. Nah, pengalaman Ayub, pergumulan Ayub itu adalah campur tangan Tuhan juga. Dikatakan di sini Allah turut bekerja juga di dalam pergumulannya karena karena Tuhan mengizinkan, ya, iblis datang untuk mencobai dia, untuk merusak hidupnya, untuk menguji imannya, supaya dia keluar sebagai pemenang. Ini penting, saudara sekalian. Dan dikatakan di sini, tujuan Allah bekerja adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi di satu sisi kita melihat bahwa kita tidak dapat menghindari kerja Allah di dalam hidup kita. Allah akan bekerja di dalam setiap aspek kehidupan kita, khususnya kita sebagai anak-anak Allah. Tapi di lain sisi kalimat ini juga memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Ingat baik-baik, saudara sekalian, Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan, tetapi juga tidak seperti orang-orang dunia percaya tentang nasib, saudara sekalian. Ya, kalau kita sungguh-sungguh ingin mendapatkan nasib yang baik, saudara sekalian, ya, adalah izinkan Tuhan bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita. Jadi kita kalau ingin mengalami pekerjaan Tuhan, saya rasa pertama yang penting adalah unsur iman kita. Unsur iman kita itu adalah hal yang sangat penting. Kita harus percaya Tuhan itu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena cara kerja Tuhan seringkali berbeda dengan cara berpikir kita. Kadang-kadang yang kita inginkan berbeda dengan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kita meminta Tuhan menambahkan kesabaran, yang Tuhan tambahkan adalah kesengsaraan, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, saudara sekalian, seperti yang kita baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Nah, kadang-kadang kita meminta Tuhan menambahkan ketaatan kita. Tuhan bukan menambahkan ketaatan, tetapi menambahkan penderitaan dalam hidup kita. Ya, karena melalui penderitaan kita belajar hidup taat, seperti yang Tuhan Yesus alami sendiri, saudara sekalian. Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8 ini, saudara, dan sekalipun ia adalah anak, sekalipun Yesus Kristus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi Tuhan Yesus belajar taat melalui penderitaan-penderitaan yang dialami di dalam hidupnya. Jadi saudara sekalian, kita melihat di sini, sekali lagi ini berhubungan dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa, minta Tuhan memberikan hikmat untuk mengerti
pada waktu dia bekerja di dalam hidup kita, apa yang dia inginkan. Tetapi satu hal yang jelas, walaupun kita kadang-kadang tidak mengetahui apa yang Tuhan inginkan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi seperti yang dikatakan Yeremia di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, dia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Yeremia dia begitu dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberitahukan kepada dia apakah rencana Tuhan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita juga harus belajar seperti Yeremia mengamini akan kalimat ini. Ya, jadi Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, ini adalah rencana Tuhan untuk kita. Jadi Tuhan ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi tugas kita itu apa, saudara sekalian? Ya, tugas Tuhan adalah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita. Tugas kita adalah apa? Di sini dikatakan mengasihi Allah. Kita harus selalu bertanya, apakah saya mengasihi Allah? Ya, saudara, apa yang dimaksud dengan mengasihi Allah? Bagaimana kita tahu bahwa kita mengasihi Allah? Saudara, seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah adalah seorang yang sungguh-sungguh mengerti Dia, mempercayakan diri kepadanya, menyelami hatinya, ya, karena hanya orang yang sungguh-sungguh mengasihi yang akan berusaha untuk mengerti apa yang terkandung di dalam hati seseorang. Kalau tidak ada kasih, orang itu tidak akan mencoba menyelami, saudara sekalian. Ya, 2 hari yang lalu istri saya dan saya mendengar pernikahan daripada sepasang suami istri. Waktu pendetanya khotbah, dia mengumpamakan tentang hubungan yang akrab antara Daud dan Tuhan, saudara sekalian. Lalu dia aplikasikan dengan suami istri, katanya suami istri juga harapkan hubungan yang akrab itu, sehingga suami selalu mengharapkan istri mengerti dia, dan istri selalu mengharapkan suami mengerti dia. Ya, sang istri mengharapkan suami mengerti dia, sehingga sebelum dia meminta sesuatu, suaminya sudah kasihkan dia. Ya, nah perlu minum, suaminya sudah sediakan minuman kepada dia. Tetapi kenyataannya ya tidak pernah, ya saudara sekalian, tidak apa namanya, bukan hanya tidak pernah, sudah diingatkan, sudah dikasih ide apa namanya aba-aba, masih tidak dilakukan, saudara sekalian, sehingga kelihatannya tidak saling mengerti. Ya, saya dulu membaca satu cerita, dikatakan bahwa seorang istri setelah pergi apa namanya ke salon, apa namanya rambutnya itu dirapikan, kemudian pulang ke rumah, dia harap suaminya melihat dia, memuji dia. Ternyata suaminya duduk membaca koran saja, saudara sekalian, dia tidak perhatikan rambut barunya. Kemudian dia mengambil air minum, sengaja kepalanya diturunkan untuk berkata kepada suaminya, silakan minum, ya, melihat dengan kepalanya ditunduk di depannya koran. Suaminya masih tidak melihat rambutnya yang baru itu, saudara sekalian. Ya. Nah, jadi apakah itu ada kasih? Ya, itu menjadi satu pertanyaan, saudara sekalian. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara sekalian, kita akan memperhatikan ya apa yang Tuhan inginkan. Ya, kita akan memperhatikannya, kita akan sungguh-sungguh mengertinya. Jadi itulah, saudara. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan mencoba mengenal Dia dengan lebih baik. Kita akan berusaha untuk mempercayakan diri kita kepadanya. Kita akan bercoba untuk mengerti isi hatinya, dan kita berusaha untuk menerima pengaturannya,
walaupun pengaturan itu tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang prosesnya susah, ya, dan bahkan ada yang menyakitkan, saudara sekalian, ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu itu Tuhan turut campur untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu tidak dihargai orang, jangan kecewa. Allah itu tahu, Allah itu penuh hikmat, Allah itu bersedia menolong kita. Saudara sekalian, jadi dikatakan di sini tugas kita adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saat kita menghadapi keadaan yang sulit, rintangan yang berat, saudara sekalian, kita tidak akan bersungut-sungut. Kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan kecewa. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, justru kesulitan sedikit saja, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar ada? Ya, saudara sekalian, apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya, saudara? Itu adalah keadaan manusia yang tidak mengasihi Tuhan. Kita boleh belajar daripada pengalaman para raja yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita membaca di dalam kitab Tawarik, kalau kita membaca di dalam kitab raja-raja, kita akan menemukan kalimat-kalimat yang diulang-ulang adalah raja tersebut melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, ini adalah ekspresi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kepada orang-orang yang demikian, Tuhan selalu membuat dia dan seluruh negerinya makmur, terhormat, mengalahkan musuh, hidup di dalam ketentraman, hidup di dalam kedamaian, ya, hidup di dalam kegembiraan, kelimpahan, saudara sekalian. Tapi juga kita melihat banyak kalimat yang mengatakan ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, raja-raja yang tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan akibatnya adalah jalannya, berkatnya terputus, bencana, dan dia baik internal ataupun eksternal mengalami bencana, kesulitan, serangan dari luar dan sebagainya. Kita melihat apa yang tercatat di dalam 1 Tawarik, 2 Tawarik, raja-raja itu sangat jelas, dan Tuhan mencatat semuanya itu adalah untuk memberikan peringatan kepada kita. Jadi di dalam ayat yang ke-28 ini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi tugas kita adalah mengasihi Tuhan, dan tugas Tuhan adalah mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita tidak tahu kebaikan yang mana, saudara sekalian. Ya, kadang-kadang kesulitan kelihatan, masalah kelihatan, penderitaan kelihatan, tetapi kebaikan Tuhan tidak terlalu kelihatan. Itu yang kadang-kadang kita tidak tahu, ya. Tetapi Tuhan mengasihi kita, dan seperti yang Paulus pernah kutip, ya, di dalam Yesaya 64 ayat yang ketiga dan keempat, Paulus berkata demikian, ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat indah. Satu hal yang sangat indah, saudara sekalian. Pada waktu saya membaca ayat ini, hati saya sungguh terhibur. Dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia.
semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kadang-kadang kita belum saatnya untuk menerima kebaikan itu, sehingga kita mungkin juga bertanya-tanya. Bertanya-tanya boleh, tapi jangan mencurigai, ya. Jangan mencurigai kasih Tuhan. Jangan sampai kita digodai iblis seperti dia menggodai Hawa, ya. Mencurigai kasih Allah. Kalau ada sedikit saja rasa curiga kita kepada kasih Allah, maka saudara sekalian, kita mungkin akan jatuh dalam godaan si jahat dan kita akan kehilangan berkat Tuhan. Ya, kadang-kadang waktunya belum sampai sehingga kita belum melihat kebaikan itu. Tetapi dikatakan di dalam ayat ini bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, saudara sekalian. Artinya ini merupakan satu paket, saudara sekalian. Ya, ada bagian yang enak, ada bagian yang tidak enak, ada bagian yang gampang, ada bagian yang sulit, ada bagian yang dihargai, ada bagian yang tidak dihargai orang. Saudara, semuanya itu bersama-sama. Ya, bukan berarti hanya satu, tetapi bersama-sama. Saya membaca satu cerita, saya rasa ini bagus ya, saudara sekalian. Dikatakan cerita itu, dia katakan istri saya memasak masakan yang enak, katanya. Ya, satu hari dia memasak sesuatu yang sangat enak, katanya, saudara sekalian. Sesuatu yang sangat enak, katanya. Ya, terdiri dari apa? Dia katakan istrinya memotong daging, kemudian memotong kentang, kemudian memotong ubi jalar, kemudian seledri, jamur, wortel, dan kemudian bawang bombay, kemudian dimasukkan semua di dalam slow cooker, katanya. Dan kita harus tunggu 6-7 jam, kemudian mulai ada aroma, ya, yang harum, saudara sekalian, memenuhi seluruh rumah, katanya. Dan pada waktu mencium aroma itu, katanya kita kepingin makan. Istrinya berkata, ya saudara, belum saatnya. Lalu kemudian istrinya bilang, sabar menunggu sampai waktunya. Dia katakan, setelah semua unsur-unsur yang saya masukkan tadi itu meresap, maka masakan ini akan menjadi sesuatu yang lezat, katanya, saudara. Ya, jadi hidup kita juga demikian, terdiri dari banyak hal yang kita alami, yang enak, yang tidak enak, yang pahit, yang manis. Ya, saudara sekalian, semuanya itu bercampur baur menjadi satu paket di dalam hidup kita. Dan setelah semuanya itu bagus, saudara sekalian, maka akan membawakan kebaikan di dalam hidup kita. Ya, nah kadang-kadang Tuhan juga memakai musuh kita untuk membawakan kebaikan di dalam hidup kita. Saya rasa ayat-ayat ini, saudara, sudah tidak asing bagi kita. Ya, perkataan Yusuf, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita tahu bahwa Yusuf, ya, dia mengalami banyak penderitaan seperti yang pernah kita ceritakan, tetapi pada akhirnya dia tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, baik di dalam mimpinya, baik di dalam dia dijual, baik di dalam dia diangkat menjadi orang yang dipercaya oleh Potifar, kemudian dipenjara dan sebagainya. Tetapi segala sesuatu yang dia alami adalah campur tangan Tuhan. Dia percaya demikian, ya, saudara sekalian. Lalu kemudian kita melihat pengalaman orang Israel. Ya, mengapa? Ada orang pernah bertanya, mengapa Tuhan memimpin orang-orang Israel harus menjadi budak di Mesir selama 400 tahun, saudara sekalian. Ya, ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah.
Sebelum orang Israel ke Mesir, Tuhan sudah berbicara kepada Abraham bahwa keturunannya akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun, saudara. Ya, selama 400 tahun. Memang di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-40 dikatakan 430 tahun. Memang ini adalah satu kesulitan Alkitab. Hari ini kita tidak membahas tentang kejadian, ya, tapi singkatnya ada orang mengatakan 430 tahun adalah lamanya orang Israel di Mesir, 400 tahun adalah lamanya orang Israel diperbudak dan dianiaya. Karena waktu Yusuf menjadi Perdana Menteri, dia tidak menganiaya orang Israel, saudara. Itu adalah yang paling banyak diterima oleh orang. Tapi yang saya ingin katakan di sini adalah Tuhan mengizinkan orang Israel menderita selama 400 tahun karena Tuhan sedang mempersiapkan satu bangsa, ya, satu bangsa yang siap untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk menerima kebaikan daripada Tuhan. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan sebuah bangsa yang demikian. Bahkan sebelum masuk ke tanah Israel, tanah Kanaan, Tuhan masih mengizinkan mereka berkeliling di padang gurun selama 40 tahun. Mengapa semuanya terjadi? Saudara-saudaraku yang kekasih, karena Tuhan sedang mempersiapkan mereka. Tuhan sedang mencari satu bangsa yang dapat menyenangkan hatinya. Nah, saudara, kadang-kadang kita diizinkan untuk berjalan di padang gurun karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Jadi, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sampai pada akhirnya, orang Israel dikatakan suatu bangsa yang lebih besar daripada orang Mesir. Kemudian kita melihat Ayub mengalami banyak tantangan. Tadi saya katakan Tuhan izinkan. Tetapi setelah mengalami tantangan tersebut, Ayub di dalam ayat yang kelima dari pasal yang ke-42 mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, saudara sekalian. Jadi Tuhan memberkati Ayub. Kadang-kadang Tuhan izinkan semuanya terjadi, tetapi percayalah saudara sekalian bahwa Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita alami, tidak ada satupun yang kebetulan. Tuhan izinkan terjadi supaya mendatangkan kebaikan bagi kita. Baik, saya rasa hari ini kita belajar sampai di sini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami dan karena berkat-Mu begitu indah di dalam hidup kami, dan juga kami bersyukur karena Engkau melalui firman-Mu meyakinkan kami tentang kasih-Mu yang tidak terbatas, yang tanpa syarat, yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Walaupun kadang-kadang kami mengalami sesuatu yang terjadi yang tidak dapat kami mengerti, namun kami percaya bahwa segala sesuatu terjadi di dalam hidup kami merupakan izin Tuhan, karena Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, jangan sampai iman kami lemah, tetapi tetap percaya kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, rancangan-rancangan yang membawa berkat yang Tuhan rencanakan bagi kami, supaya hidup kami semakin indah di mata Tuhan dan semakin bahagia di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.